Selamat pagi dan salam sehat. Hari ini kita membahas tentang sel elektrolisis. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sel volta. Reaksi spontan menghasilkan energi listrik dalam sel volta. Reaksi tidak spontan dapat diubah menjadi spontan dengan memberikan energi listrik luar. Sel demikian disebut dengan sel elektrolisis. Jadi sel elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menghasilkan reaksi redoks. Secara umum, sel elektrolisis terdiri dari sumber listrik yang menyuplai arus listrik searah, contohnya baterai. Katode, yaitu elektroda di mana reaksi reduksi terjadi. Karena elektron didorong oleh kutub negatif dari sumber listrik, maka katode menjadi bermuatan negatif. Anode, yaitu elektrode di mana reaksi oksidasi terjadi. Karena elektron dari anode ditarik oleh kutub positif dari sumber listrik, maka anode bermuatan positif. Yang terakhir, elektrolit, yaitu zat yang dapat menghantar listrik yang akan diuraikan dalam sel elektrolisis. Perhatikan gambar berikut. Proses elektrolisis dimulai dengan dialirkannya arus listrik dari baterai. Elektron dari kutub negatif baterai akan mengalir menuju katode. Akibatnya, ion positif Cu2+ dalam lelehan akan tertarik ke katode. Cu2 positif akan tertarik ke katode dan menyerap elektron untuk tereduksi menjadi Cu yang netral. Jadi di katode, Cu2 positif liquid tambah 2 elektron berubah menjadi Cu solid. Sementara itu, ion negatif Cl- dalam lelehan akan tertarik ke anode. Ion Cl negatif akan teroksidasi menjadi Cl yang netral dengan melepas elektron. Elektron inilah yang akan diambil oleh anode untuk diteruskan kembali ke kutub positif baterai. Jadi di anode 2 Cl- liquid berubah menjadi Cl2 gas tambah 2 elektron. Jadi reaksi redoks yang terjadi pada sel elektrolisis dapat ditulis sebagai berikut. Di katode tadi kita tulis Cu2+ plus 2 elektron menghasilkan Cu solid. Anodanya 2 Cl- berubah menjadi Cl2 gas tambah 2 elektron. Jadi secara keseluruhan reaksinya bisa kita tulis Cu2 positif tambah 2 Cl- menghasilkan Cu tambah Cl2 atau CuCl2 menjadi Cu solid tambah Cl2 gas. Jadi dalam sel volta maupun sel elektrolisis, anode adalah elektrode di mana reaksi oksidasi terjadi, sedangkan katode adalah reaksi reduksi terjadi. Perbedaannya adalah pada elektrodanya. Pada sel volta, anoda bermuatan negatif dan katoda positif. Kapan katoda positif, anoda negatif. Sebaliknya pada elektrolisis KNAP. Jadi katodanya negatif, anodanya yang positif. Reaksi yang terjadi pada elektrode dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama bahan elektrodanya. Bila bahan elektroda terbuat dari grafit atau logam inert, misalnya PT atau AU, maka elektroda tidak mengalami oksidasi atau reduksi. Jadi yang mengalami oksidasi atau reduksi spesies-spesies yang ada di sekitar elektroda. Bila elektrodanya, terutama anode dari logam aktif, maka anode tersebut akan mengalami oksidasi. Yang kedua, ion-ion di sekitar elektroda.
Ion-ion yang mempunyai potensial elektroda standar E0 yang lebih positif mengalami reaksi lebih dulu, artinya lebih mudah mengalami reaksi. Berikut ini disajikan reaksi yang terjadi di anode dan katode. Di anode terjadi reaksi oksidasi. Jika anodanya dari grafit atau platina, di sekitar anode ada ion negatif dari yang pertama, OH negatif. Maka reaksi yang terjadi adalah 4 OH negatif menghasilkan O2 tambah 2H2 tambah 4 elektron. Jika ion negatifnya adalah halogen X-, maka reaksinya adalah 2X- menghasilkan X2 tambah 2 elektron. Jika ion negatifnya adalah sisa asam oksi, maka yang terjadi adalah oksidasi H2O menjadi O2 dan H positif dengan reaksi sebagai berikut. 2H2O liquid menghasilkan O2 gas tambah 4 H positif tambah 4 elektron. Jika anodanya dari logam lain, maka anodanya yang teroksidasi. L solid menghasilkan L N positif aqueous tambah N elektron. Reaksi reduksi di katode. Nah, jika di sekitar katode terdapat ion positif dari H positif, maka yang mengalami reduksi adalah H positif menjadi H2 dengan reaksi 2H positif tambah 2 elektron menghasilkan H2. Jika ion positifnya dari logam golongan 1A, 2A, 3A yang tereduksi H pada air, reaksinya 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan H2 tambah 2 OH negatif. Jika logam lainnya, maka reaksinya adalah Ln positif tambah N elektron menghasilkan L solid. Contoh soal, tuliskan reaksi elektrolisis yang terjadi pada nomor 1, lelehan NaCl, 2. Larutan NaCl dengan elektroda inert. Yang ketiga, larutan Na2SO4 elektroda inert. Yang keempat, larutan AgNO3. Penyelesaian. Yang pertama tadi, reaksi elektrolisis lelehan NaCl. Pada lelehan NaCl tentunya hanya ada NaCl murni. Nah, jadi NaCl liquid itu kan terionisasi menjadi Na positif liquid dan Cl negatif liquid. Jadi di katode adalah kutub negatif. Jadi ion positif berada di katode, menuju katode tentunya. Nah, jadi pada katode ada reaksi reduksi. Maka karena hanya ada Na positiflah yang mengalami reduksi. Sedangkan pada anode hanya ada Cl negatif. Nah, Cl negatif akan mengalami oksidasi. Reaksinya pada katode Na positif mengalami reduksi menjadi Na solid dengan menangkap 1 elektron. Dan pada anode 2 Cl negatif liquid berubah menjadi Cl2 gas tambah 2 elektron. Jadi reaksi sel keseluruhan di sini kita kali 2 supaya jumlah elektronnya sama. Jadi 2 Na positif ditambah 2 Cl negatif menghasilkan 2 Na solid ditambah Cl2 gas. Nomor 2 itu reaksi elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda inert. Nah, jadi NaCl larutan itu mengalami ionisasi menjadi Na positif aqueous dan Cl negatif aqueous. Nah, di katode selain ada Na positif juga ada air karena ini larutan. Ya, jadi berbeda dengan lelehan tadi. Nah,
Sementara di anode ada Cl negatif dan juga air. Nah, jadi menurut aturan tadi pada reaksi katode, jika logamnya golongan 1A, 2A, dan 3A, dan di dalam itu ada air, maka yang mengalami reduksi adalah air. Ya. Hal ini juga bisa dijelaskan melalui deret volta. Jadi Na positif tidak akan tereduksi karena Na berada di sebelah kiri hidrogen di deret volta. Jadi di katode air yang mengalami reduksi. Reaksinya 2H2O liquid tambah 2 elektron menghasilkan H2 gas tambah 2 OH negatif Aqueous. Sementara di anode tadi aturannya ya, pada anode ion halida menjadi 2X-. Ya, 2X-. Ion halidanya di sini Cl negatif. 2X-, 2Cl- menghasilkan X2 tambah 2 elektron. Jadi Cl2 tambah 2 elektron. Sel elektrolisisnya ya, kita tinggal jumlahkan pada reaksi katoda dan anoda di sini. Elektronnya sudah sama-sama 2. Jadi 2Cl- ditambah 2H2O menghasilkan 2 OH negatif tambah H2 tambah Cl2. Nah, reaksi keseluruhannya tadi ya, karena larutan NaCl jadi 2 NaCl Aqueous tambah 2 H2O liquid menghasilkan 2 NaOH Aqueous tambah H2 tambah Cl2. Yang ketiga, reaksi elektrolisis pada larutan Na2SO4 dengan elektroda inert. Jadi Na2SO4 ini larutan, ini terion menjadi 2 Na positif Aqueous tambah SO4 2 negatif. Nah, pada katode ini ada Na positif dan air tentunya, sedangkan pada anode ada SO4 2 negatif dan air. Ya, kita bahas yang pertama pada katode. Pada katode jika ada Na positif dan H2O, maka yang mengalami reduksi tentunya adalah airnya. Ya, itu sudah merupakan ketentuan, tadi sudah dijelaskan dari pertama. Jadi reaksi di katode itu 2 H2O liquid tambah 2 elektron menghasilkan H2 gas tambah 2 OH negatif Aqueous. Pada anode ada di sini sisa asam oksi. Jika sisa asam oksi, maka airnya yang mengalami oksidasi. Jadi reaksinya sudah diberikan tadi, 2 H2O liquid menghasilkan O2 gas tambah 4 H positif Aqueous tambah 4 elektron. Untuk reaksi selnya kita gabung di sini kan 2 elektron ya pada reduksi. Di sini 4. Jadi reaksi pada katode kita kali 2 supaya sama-sama 4 elektronnya. Jadi dihasilkan 6 H2O liquid menghasilkan 2 H2 tambah O2 tambah 4 OH negatif tambah 4 H positif. Nah, ini bisa kita sederhanakan karena 4 OH negatif dan 4 H positif ini kan 4 H2O. Di sini 6 H2O. Jadi reaksi sederhananya 2 H2O 6 kurang 4. Jadi 2 H2O liquid menghasilkan 2 H2 gas ditambah O2 gas. Supaya lebih paham, dapat kalian bahas di rumah penyelesaian soal nomor 4. Mengapa demikian? Dan untuk latihan, kerjakan latihan soal berikut ini. Sekian pembelajaran kita hari ini, sampai ketemu minggu depan.